Oke, hari ini adalah hari yang luar biasa ya. Kenapa luar biasa? Ini saya menggantikan Gus Alek ini ya. Ya. Ini kalau apa itu? Jadi sejarah pertama saya ini. Ya. Jadi presenter ini. Masya Allah ya. Oke lah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, hari ini masih dalam acara Pokoknya Seneng. Pokoknya senang. Ya, Ustadz ya. Nggih, alhamdulillah ketemu lagi. Nah, cuman ini apa namanya? Yang kemarin membahas tentang hal-hal yang sifatnya itu birokrasi. Iya. Ya, soal pemerintah, ya. Iya. Nah, ini soal individu ini. Oke, di sini saya langsung bersama Ustadz Musonef. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Ustadz Musonef ini ya, saya itu kenal beliau ini kan sahabat ya. Jadi kita ngobrol sebagai sahabat, Ustadz ya. Ya. Sahabat. Saya kira seperti itu ya. Jadi mohon maaf kita mungkin sedikit loss aja ya. Loss. LGR, loss gak rewel. Loss gak rewel. Insyaallah. Oke lah. Kenapa? Ini satu hal yang sensitif individual. Ya karena ini membahas tentang nikah siri, Ustaz. Aduh Ini jane cocok karo Gus Alek iki. asli ini. Iya, iki. Dia mungkin ini apa itu Izin, Pak. Enggak Iya. alasan. Iya, alasan tok itu. Alasan Sakjane tok. iya. Makanya enggak teko hadir, enggak hadir hari ini. Soalnya dia pelaku sejarah. Kalau kita ini belum pernah. Belum pernah ya. Iya. Jangan pernah lah. Oh, Bisa mungkin. Ya, mungkin. Oke. Nah, kita bahas ya. Iya, Kita bahas. iya, Karena Pak, apa? siapa? Enggak cuma nikah siri tok ya. Betul. Sampai nikah kontrak. Kalau dalam Islam kan kita kenal mut'ah kan gitu ya. Wah, iya, Pak. Nah, ini kan problem. Jadi gini, bagi apa namanya kita sebagai orang Muslim ya, Betul lah. kita terikat dengan dua hal, agama dengan pemerintah, kan gitu ya, Nggih. Ustaz ya. Nah ini nikah siri dan nikah mut'ah ini itu kebanyakan yang jadi korban itu biasanya wanita, Betul. ya toh. Sehingga kebanyakan dari mereka itu mendukung programnya pemerintah gitu kan. Nggih. Ya. Nah, ini kan kalau kita mengacu pada ini ya undang-undang ya nomor 1 tahun 1974. Artinya dengan kondisi apa namanya berbagai macam konflik yang terjadi, perkawinan itu adalah sebuah ikatan lahir batin. Jadi kalau kita kan istilahnya apa Ustaz ya? Misakun walidah Ustaz ya. Ya, misalkan. Misakun walidah. Jadi sebuah ikatan yang sangat ini ya, sakral ya. Nggih, Pak. Ya. Jadi gini, Pak, mohon maaf. Ya. Gimana? Memang apa ya? Kalau buat saya sendiri, apa sih tujuan nikah itu? Oh, ya. Apa kira-kira Ustaz? Kalau buat saya sendiri kan kita kalau melihat atau kembali ayat Al-Qur'an, ya toh? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Ya. Betul. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumi Tafakkarun. Tujuan nikah sendiri itu apa? Yaitu kalau buat saya tujuan nikah itu karena nikah ini sebagai wujud tanda-tanda kekuasaannya Allah. Ya. Jadi merupakan tanda kekuasaannya ya. Iya, karena apa? Allah menciptakan manusia berpasang-pasang atau menciptakan seorang wanita dari dirimu, maksudnya dirinya Adam atau sesama manusianya. Ya. Nah, disinilah litaskunu untuk apa sebenarnya nikah itu untuk apa? Litaskunu ilaiha, mencari ketenangan jiwa atau hati. Ya. Itu kalau menurut pandangan saya opo tujuan nikah. Nah, Wa ja'ala bainakum, dan ketika sudah kita itu berumah tangga, maksudnya litaskunu ilaiha, nikah. Apa yang tujuannya menikah ini? Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Ini sebenarnya tujuan nikah itu. Iya. Apa? Mawaddah. Kita tahu bahwasanya mawaddah itu adalah bagaimana kita
tujuannya menuju kebahagiaan hidup agar kita bisa bersyukur kepada Ya. Allah. Ya, ya, ya. Warahmah, warahmah dan kasih sayang. Kasih sayang. Karena apa? Manusia tercipta dengan rahmat. Hidup ini, hidup kita manusia ini nggak lepas dari rahmat. Bahwasanya besok pun kalau masuk surga dan neraka, masuk surga karena rahmatnya Allah, bukan karena amal ibadah kita. Iya. Itu sih kalau menurut tujuan dari nikah sendiri itu di sana. Ya. Dan kalau di dalam hadisnya, Ya. ya kan, ya maksyaras Syab. syabab. Iya. Anak-anak pemuda, manis toto amin kumul ba'a. Nek wis sampean iki wis mampu untuk menikah, Oh. ojo ngejomblo sampean. Nah, wis mampu loh ya. Wis mampu, wis ojo tunda-tunda ya. Nah, ya. Nah, kapasitas kemampuan ini nggak perlu nunggu kaya. Nggak perlu kita menunggu profesi, karir. Nah, betul. Ini kalau saya, karena di situ ndak ada ya masyara syabab, manis tato at-tajir, tujar, goni, nggak ada. Al-ba'a. Sing tujuan al-ba'a kawin. Falyatazawwaj nikah. Apa tujuan nikah? Di situ ada jelas. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Nah, Gitu. akhirnya kita bisa mengarah ya. Kebanyakan orang-orang yang akhirnya melakukan nikah sirri, Nah, ini Ya. betul. itu menurut jenengan ya, Ya. itu atas landasan apa kira-kira? Apakah memang mereka itu berlandaskan mawaddah warahmah tadi, tujuannya itu tadi, atau hal lain? Padahal sekarang kan kalau soal nikah kan dipermudah sekarang itu. Ya. Nah, ya toh? Jadi sebenarnya nikah itu dipermudah. Mungkin yang menjadi problem itu kan adatnya mungkin ya, adatnya sehingga Betul, nggih. Nah, sehingga ini yang menjadi pertanyaan. Sirrun kan artinya rahasia. Jadi kenapa harus dirahasiakan? Kan itu. Betul. Kenapa harus dirahasiakan? Padahal sekarang kalau kita menikah itu kalau setelah akad ada mudingnya dan lain-lain selesai sah. Iya, iya, Pak. Secara agama dan raga kan udah sah. Nah, kira-kira menurut Ustadz, landasan apa orang itu sampai melakukan nikah siri itu apa? Ya, kalau di dalam ilmu fikihnya, kenapa kok diperbolehkan pernikahan sirri itu ya dengan rahasia? Tapi nikah sirri bukan berarti kita seperti madhabnya Adz-Dzahiri ya. Madhabnya Adz-Dzahiri yaitu madhabnya saya menikah dengan seorang wanita yang berdua saja. Lalu siapa yang menjadi saksi? Itu yang itu kan madhab Adz-Dzahiri. Oh, gitu ya. Jadi kalau pandangan saya sendiri yang dimaksudkan nikah siri adalah di mana di situ sudah memenuhi syarat sebenarnya. Syarat rukunnya. Ya, syarat terpenuhinya pernikahan atau pelaksanaan pernikahan tersebut. Ya, ya. Terus di dalamnya juga ada rukun daripada pernikahan, yakni kedua mempelai dan wali bagi seorang wanita. Ini yang perlu kita pahami. Dan kedua saksi, syahid maksudnya. Iya, iya. Lah ini yang dimaksudkan nikah sirri, bukan nikah sirri itu nikah lari. Nikah apa itu? Ya itu Nggak tadi ada lah ya. restu orang Nggak ada restu tua, orang tua. terus dibawa lari. Kayak mohon maaf ya, kalau di adatnya NTB, Lombok, itu sampai sekarang. Kalau saya misalnya naksir sama Fulanah misalnya, Iya, iya, Siti Fatimah lah, Iya, Aisyah lah ya. Saya naksir Aisyah. Iya. Terus habis itu adatnya atau budayanya orang Lombok Menculik ya. diculik. Oh Betul, iya, iya, Pak. betul. Aku betul lah. Iya. Menculik Iya. perempuannya itu. Ketika ya. sudah Iya, iya, berani iya. Anda menculik, maka Anda sudah bertanggung jawab untuk menikahinya. Ya itu kalau diterapkan di Surabaya apa ya? Ya langsung sampai dicedok karo Satpol PP sampai. penculikan gak kuno ki wis akeh. Saiki nih arek ya, anak kalau sudah masa puber, udah ngerti, laki-laki udah ngerti lah saling suka sama suka. Iya loh. Apa yang dilakukan? Biasanya kan mereka kan akhirnya berjalan keluar, ya toh, tanpa izin orang tua, misal contoh, ya toh, dan lain-lain seperti itu. Nah, sebenarnya kalau konteks seperti itu bisa aja itu dikiaskan kok menculik
Dan kalau itu diterapkan adat itu iso rabi temen itu ya. Itu kalau dia ngikutin madhabnya Lombok ya. Lombok. Ya. Ya, jadi kembali Pak, mohon maaf. Jadi kembali bahwasanya kenapa mereka itu kok landasannya itu opo? Landasannya mungkin bagi mereka yang kita sering dengar akhir-akhir ini tuh ada anak SMA di bawah umur, maksudnya di bawah KTP lah ya. Atau dia sudah punya KTP umur 17 atau 18 dia sudah menikah. Nah, itu kan mungkin orang tuanya itu memandang wala taqrabuz zina. Fa innahu fahisyatan wa sa'a sabila. Ini mungkin tujuan daripada orang tua mereka untuk menikahkan anak yang di bawah umur. Ini efek, maksudnya adalah kenapa kok dia melakukan nikah siri. Gitu ya. Ya, jadi kemungkinan besar dengan adanya peraturan yang jenengan sebutkan tadi, sehingga orang tua arek iki wis kadung sering berjalan berdua, sering ini ya, sering wis pacaran. Anak sekarang itu, masya Allah Pak, mohon maaf nih Pak Ustaz. Saya, masya Allah, santri saya itu pernah menemukan, di musola saya itu saya pasang wifi kok. Jadi arek apa ya, santri-santri itu bebas. Membawa HP boleh lah ya. Terus habis itu dia tuh mojok. Nggak tahunya ternyata dia ngelihat video-video yang 18 plus itu tadi. Astagfirullahaladzim. Nah itu padahal SD loh. Ya. Inilah kenapa kok landasan terjadinya pernikahan siri. Sedangkan kembali kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya pada saat itu Kanjeng Nabi datang kepada ke rumahnya sahabat. Wahai sahabat, apakah kamu mempunyai gadis atau putri gadis? Gadis. Ya toh? Katanya sahabat, nggih Kanjeng Nabi, bahwasanya saya punya putri dan dia sudah ini gadis. Masa gadis ya. Beranjak usia lah, beranjak lah. Nah, ini akhirnya pesannya Kanjeng Nabi apa? Jika ada sosok yang datang meminta kepadamu untuk menikahi atau menafkahi anakmu gadis ini, maka berikanlah jika dia sudah kufu. Terus akhirnya apa? Sahabat bertanya, loh kan masih kecil Kanjeng Nabi. Akhirnya Kanjeng Nabi menjelaskan. Maksudnya gadis itu dia sudah balik ya. Akil balik lah ya. Ya betul Pak. Istilahnya wis mampu lah, wis balik. Bahkan kalau perempuan akil baliknya itu bisa usia 9 tahun, 10 tahun. Seperti Sayyidatuna Aisyah. Iya. Itu umur 6 tahun. Wakila umur 9 tahun. Dipinang oleh Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Inilah landasan kenapa di dalam agama itu boleh menikahi di bawah umur, maksudnya di bawah ketentuan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Ini landasannya, akhirnya apa? Terjadilah nikah siri. Sedangkan proses hukum ini tadi tidak bisa dilaksanakan. Iya, betul. Dia menjalankan aturan syariatnya, tapi dia terbentur dengan hukum pemerintah kan, hukum negara. Betul. Apalagi Pak, mohon maaf. Kalau orang dulu boleh Pak, saya soalnya nggak ngapunten. Saya juga pengurus atau biro umroh lah ya. Nah, itu kan sering ngurusin paspor. Lah ngurus paspor iki pada saat jamaah-jamaah yang sudah zamannya dulu itu nikah sering dituakan umurnya. Sing bukune sing rada dawa iku lho. Itu bukune sing panjang, buku nikah itu lho, Pak. Nah, itu sering kali mereka itu nikah itu di situ tulisannya umur 19 tahun, tapi aslinya mereka umur 16 tahun, 17 tahun. Itu serius? Sering, Pak. Sehingga saya mengajukan ke pasporan, mereka dihitung sama pihak imigrasi. Itu suratnya itu resmi. Buku nikahnya resmi. Iya. Tapi ditulis usianya 19 tahun. Hasilnya kalau di KTP 16 tahun, belum ada KTP, belum megang KTP. Iya. Tapi dia udah punya paspor. Udah punya buku nikah. Buku nikah. Iya.
Tapi kan beliau-beliau sudah punya anak, mereka nggak sadar kalau sistem keimigrasian itu harus memenuhi umur pernikahan atau buku nikah itu nggak ada keselegendian maksudnya. Iya. Terus Gitu. dihitung sama orang imigrasi. Dia lahir berapa, nikahnya tahun berapa, di situ kok tertulis umur sekian, langsung dikembalikan. Nggak bisa proses imigrasi, Itu ya? nggak bisa proses paspor. Nah, ini terjadi di zaman dahulu. Karena apa? Sistem atau undang-undangnya pernikahan di zaman dulu di Indonesia ini nggak ada seperti itu, atau fleksibel. Ada tapi fleksibel, isok dimanipulasi data. Iya, berarti ini hal yang serius loh sebenarnya itu. Jadi mungkin dari ya pemerintah mungkin ya di sini ya. Ini ada semacam edukasi. Iya, edukasi tentang hal seperti itu sehingga kita wadahi lah ya. Betul lah, kita wadahi misal anak usia di bawah 17 tahun ingin menikah misal contoh seperti itu ya. Iya, Pak. Di situ mungkin ada apa? Bimbingan konseling atau mungkin edukasi edukasi pernikahan. Ya pernikahan seperti itu ya. Sehingga nantinya ya memang ini hal yang tabu ya. Mereka kalau tanya atau mungkin mau konsultasi ya sungkan. Tapi kembali Pak, tujuan nikah tadi. Iya. Ya, anak muda ya. Anak muda kan dia kan enggak peduli tujuan nikah, yang penting mereka kan memenuhi hasratnya, seksnya selesai. Betul nggak? Loh, iya. Bahkan ada orang-orang yang sudah menikah, kemudian dia mengatakan saya siri dengan orang ini, gitu. Sehingga kalau poligami jelas kalau dalam agama sendiri harus izin dulu juga kan, sama yang pertama. Kalau ini enggak. Nah berarti kasusnya ini ada anak yang seperti tadi itu, kemudian, ini terjadinya nikah siri dalam kejadian, maksudnya itu di bawah umur. Di bawah umur ya. Kita belum membahas masalah untuk poligami. Poligami belum ya. Belum. Ya nanti belum memang gitu. Jadi mohon maaf Pak, kalau saya sendiri sepakat kepada syariat Islam. Kenapa demikian? Mohon maaf ya, kalau kita statement di awal tadi, ya masyarakat syabab ya. Kita kalau sudah mampu untuk menikah, wis ono hasrat meluap, ya harus nikahlah. Iya. Nggak perlu menunggu kita sukses. Karena apa? Kesuksesan karir itu bisa jadi di atas 30. Iya. Sedangkan pesannya guru saya, Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Yang ngarang tafsir Al-Ahkam itu ya. Alhamdulillah saya sempat langsung. Alhamdulillah sempat bertemu, sempat mengaji tafsir sedikit. Mubasyaratan. Iya. Wah, luar biasa ya. Alhamdulillah Pak. Jadi beliau pernah menyampaikan demikian. Hasrat nafsu seseorang itu di kisaran umur 15 hingga 30. Wah. Iya. Kebanyakan rata-rata ya. Iya, 15-30. Di atas 30 memang ada hasrat, tapi dia sudah down. Sudah menurun Pak. Mesinnya sudah. Nah, mesinnya sudah turun. Ya itu. Ya kecuali orang-orang saya ikut ya. Ya itu maksudnya itu kita zikrul am. Ya istilahnya gitu Pak ya. Jadi ini menurut Syekh Ali As-Sobuni al-Maghfirullah. Iya. Jadi menurut saya mungkin pemerintah bisa ini agar tidak terjadi kejadian-kejadian nikah siri. Karena apa? Nikah siri ini bisa menjadi fitnah Pak. Iya, betul di kalangan masyarakat kita. Iya, betul. Makanya di setiap saya ngaji itu sebenarnya corona itu ndak berbahaya. Terus apa yang berbahaya? Congornya tonggo ini loh. Corona. Iya. Ya, padahal nikah siri itu sah menurut syariat. Iya. Akan tetapi di dalam hukum negara atau undang-undang negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI ini itu nggak boleh. Sama adat masyarakatnya. Nah, itu
Betul, Pak. Poligami boleh, tapi yo adatnya masyarakat kok nilai jelek kan ngono ya toh. Iya, Pak. Nikah siri secara walinya ada, ininya ada, semuanya lengkap lah, sah Ya, ya, syarat toh. dan rukunnya Syarat rukunnya terpenuhi. sah semuanya, ya kan? Tapi orang-orang menilai nikah siri ini hal yang sing jelek kan ngono ya. Iya. Nah, ya betul. Jadi memang problemnya seperti itu. Nah, ya ini hal sing ini ya, apa itu hal yang kalau bagi saya memang hal yang sakral. Kenapa? Karena itu tadi, kalau saya bilang sejak awal tadi, ini hal yang sensitif bagi orang yang tidak peduli dengan apa namanya peraturan undang-undang. Iya. Itu dia akan menerobos, yang penting dia ngerti aturan syariatnya atau mungkin Islamnya seperti ini, boleh kok. Itu kan rata-rata seperti itu. Banyak, Pak. Ya toh? Banyak. Tapi akhirnya ketika dia melakukan seperti itu, ya dia akhirnya apa? Bertempur bukan cuma dengan pemerintah atau undang-undang pemerintah, tapi adatnya masyarakat, keluarganya, Anak dan istri. anak istrinya, terus itu berpengaruh nggak Ustaz? Misal contoh, ya, karena kan otomatis dia tidak mendaftarkan ke ya, Surat-suratnya atau dokumentasi mungkin- kenegaraan. ya betul. Jadi mungkin itu yang menjadi apa namanya patokannya orang-orang nikah siri itu seperti itu, nikah Negatifnya. negatifnya seperti itu. Jadi dia tidak punya surat resmi. Betul. Nah itu berpengaruh enggak Ustaz? Ya, kalau pengalaman sering yang saya alami, bukan berarti saya pelakunya. Mm-mm. Tapi sering kali ketika melihat sosok daripada iku lho nikah siri, kata-kata apa ya, omongan sing iku lho nikah siri itu seolah-olah kok negatif. Nah iya betul. Nah iya. Terus untuk selanjutnya belum lagi tekanan kepada istrinya, Mm-mm. rasa. Mm-mm. Terus kok nek duwe anak lagi, Iya iya iya. dia nggak bisa menguruskan akte kelahiran. Betul. Nah Atau itu. dia masuk ke rumah sakit untuk kebidanan atau kelahiran, Iya iya. ya sulit. Karena apa? Harus menunjukkan surat pernikahan Iya. atau buku nikah. Iya. Digunakan ya ibu nikah itu ya. Iya. Terus kok nek gak ada akte kelahiran, ini yang sulit. Oke lah, bisa proses lewat hukum nantinya. Terus yang selanjutnya, anak ini untuk ke sekolah. Iya iya iya. Jadi Surat menyuratnya atau dokumentasi file data untuk Iya. pendaftaran sekolah itu harus ada akte. ya jadi memang permasalahannya di sini memang ini kita baru bahas tentang ini ya, maksudnya dia itu masih di bawah umur ya toh. Bawah umur kemudian dia melangkah. Kenapa? Karena otomatis ketika dia belum mencapai umur, dia belum berhak menikah secara negara. Iya. Kan gitu. Meskipun secara agama boleh kan gitu. Betul. Sehingga itulah alasannya akhirnya mereka melakukan nikah siri. Ya. Oke. Nah, ini kasus ketika di bawah umur. Ya. Dan dia mungkin tantangannya adalah mungkin ketika sudah nyampe umur dia bisa menikah secara resmi secara agama. Bisa. Itu kalau istilahnya di bawah umur tadi. Bawah umur ya, ya. Oke. Nah, ini kasusnya itu orang yang sudah nikah, Atau udah punya istri. sudah punya istri lah ya, sudah punya istri. Kemudian ya atau punya suami lah ya berdua ya. Tapi nggak bisa ya. Oh, nggak bisa. Nggak boleh antri, Pak. Oh iya sih, nggak ada monogami. Ya, poliandri, Pak. Poliandri, monogami. Poliandri ya, Iya. nggak ada. Jadi ini kalau kasusnya berarti dia sudah punya istri ya. Tapi poliandri itu banyak, Pak, di masyarakat kita, Pak. Mohon maaf. Iya iya iya. Ya. Termasuk kalangan alumnus pesantren juga. Gitu ya. Ya. Nah, Ini kalau menurut saya kembali ke zaman jahiliyah. Kalau di zamannya jahiliyah atau sebelumnya Rasulullah dulu itu kan, mereka kalau kepingin menikah mendapatkan sosok suami kudu digilir dhisik, Pak. Istilah satu wanita itu digilir 10 wong lanang. waduh. Iya, Pak. Ketika nanti kalau sudah hamil, anak ini keluar, memang dulu nggak ada tes DNA, tapi dari raut wajahnya sosok anak ini melok sopo. Iya. Entah itu kupingi, hidungnya, kalau itu ngikutin Campuran. ya, atau ngikutin salah satu di antara mereka yang dominan, maka dialah yang berhak menjadi suami dan ayahnya ini.
Ini hukum dulu sebelum Rasulullah atau hukum jahiliyah. Nah, sedangkan pada zaman sekarang ini ada. Dan Sudah, itu iya, dan itu- alumnus pondok pesantren atau orang-orang yang memahami agama. Dan itu sir juga sama-sama sir. Sir. Iya. Dan keduanya podo sir-siran. Podo sir-siran. Podo seneng ya maksudnya. Mereka Iya, atas iya, landasan iya, iya, senang. iya. Nah, hal ini yang buat saya ya monggo lah kalau memang kita itu butuh menikah lagi. Ya ojo ndolek bojone wong nek aku. Iya. Wong sing Iya. akeh rondo. Saya rondo ya. Ya, sing akeh gadis. Iya. Nah, bagi ini bagi yang ini ya, bagi ya, yang apa namanya itu laki-laki yang udah punya istri. Betul. Kemudian Maksudnya poligami. Nah, poligami ya. Kemudian dia maksudnya poligami karena ya itu tadi belum diizinkan sama istri ini ya. Nggih. Apa yang ngomong soal dek gak butuh adik dan omah gini. Iku wis iku wis dadi perkara sampai setahun ini so iku. Nggih. Nah, akhirnya yang laki-laki tersebut melakukan nikah sir. Ya. Nggih. Nah, menurut pandangan jenengan pripun kondisi seperti itu? Gini Pak ya, kalau ini mohon maaf bukan saya. Kalaupun itu terjadi, saya mungkin bisa memberikan pendapat atau solusi ya. Iya. Yang pertama, memang di dalam agama atau dalam Islam tidak ada istilah izin kepada istrinya. Tapi di mata hukum negara harus ada izin restu dari istri. Nah itu. Terus yang kedua, permasalahannya ini gadis apa janda? Ketika gadis berarti harus dapat izin restu dari orang tuanya. Iya. Tapi betul, kalau betul. janda enggak. Dia bebas. Bisa menentukan dirinya Dirinya sosok sendiri. janda tersebut. Iya. Bisa menikahkan, iki hati-hati. Iya. Kayak misalnya saya ketemu janda terus tak akad, tadi nih. Tadi ya. Jadi karena Gampang janda, ya. iya, Gampang. ndak dibutuhkan wali. Iya. Terus aku ngejak sampean terus Iya. monggo Pak sampean jadi saksinya. Wah. Aku tak nikah wong loro. Itu bisa. Wes sah ya. Sah. Nah, mudah sebenarnya kalau nikah siri dengan seorang janda. Wah. Tapi Wah, Jangan- ini jangan menjadi- terkontaminasi. Ini menjadi sebuah ini nanti ya, solusi nanti. Iya. Makanya solusinya begini Pak ya, kita harus selalu terbuka. Ketika fulan ini tadi, seseorang ini tadi ya, kalaupun memang dia ditakdirkan, saya nggak suudzon sama seseorang yang mau nikah lagi. Iya. Karena nafsu, wallah alam itu memang iya, ya harus nafsu lah. Nikah maneh kalau nafsu lah, apa nikah maneh. Jadi Iya. untuk poligami ini dalam hal yang siri Iya. itu tadi. Ini kita dalam hal siri ya, Iya. bukan resmi. Ada yang resmi boleh. Kalau yang untuk mengikuti hukum negara itu tadi harus dengan izin restu. Tapi kalau ini yang siri, poligami yang siri, boleh, monggo. Wong itu lho ya sah. Iya. Lalu bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita membuat atau memberikan edukasi kepada istri yang kedua. Iya. Memberikan edukasi kepada anak dari istri yang kedua. Nah, semoga saja pada saat akan meninggalnya kita bisa terbuka dengan istri yang pertama. Kalau ini siri. Otomatis kalau sir tidak terdaftar kan? Nggak, Di pemerintah. nggak terdaftar. Termasuk nanti kan surat akte kelahiran anaknya. Nggak bisa. Jadi ini juga problem ya. Ya, kalau dia mau membuat surat akte kelahiran bisa. Tapi dengan sidang, dan sidang itu harus dihadiri dengan istri pertama. Meskipun dia karena dia nggak punya surat nikah. Iya. Ya, itu kembali harus sesuai hukum. Maksudnya adalah izin kepada istri pertama. Oh yo sakno yo. Artinya misal contoh sing bapak ini dia nggak mau tahu tentang hal itu. Ya. Iya. Akhirnya dia tidak mau ngurus seperti itu.
Ya, akhirnya anak kan nggak bisa. Misal kok buat sekolah kan akhirnya susah. Ya, Untuk ngurus apapun nggak bisa tentunya ya. betul. Tapi kalau saya pernah menemukan di Porong, Kerembung, arah sebelum Kerembung. Di situ itu ada sosok yang punya istri 2 di Kalimantan satunya. Istri kedua di Kalimantan. Oh. Istrinya itu yang pertama di Porong. Terus ketika lambat laun, waktunya sudah lama, dalam beberapa waktu, dia akhirnya terbuka kepada istri pertama. Dan memberikan edukasi kepada istri kedua. Terus termasuk hak warisnya. Itu sudah dibagi semua. Gitu ya. Betul. Tapi yang di Kalimantan itu resmi? Belum resmi. Belum resmi. Hingga meninggal pun belum resmi. Tapi Ini anak. tapi wallah alam, saya sering menemukan kok nikah siri ini di luar poligami ya. Ternyata ada beberapa sekolahan yang bisa menerima. Gitu ya. Wallah alam. Swasta paling ya. Wallah alam, saya nggak tahu apakah itu dengan nyogok atau bagaimana, saya nggak tahu. Ya. Ya. Wallah alam, Ada saya nggak ya? tahu. Ada. Nah, ini kita memberikan edukasi kalau kita merasa kok gak kasihan sama anaknya, kok gak kasihan sama istrinya ketika ditinggal, atau ketika menikah lagi, dia menyakiti istri yang kedua yang sering ditinggal ke istri pertama. Iya. Karena tidak ada pengetahuan dari istri pertama. Iya. Ini sehingga menjadikan bagaimana kita harusnya terbuka kepada istri yang pertama, atau kalau nggak gitu memberikan edukasi kepada istri yang kedua. Dek, sampean ini kan tahu posisi sampean. Nah, itu kepada putranya juga gitu, memberikan edukasi. Dan seperti orang yang dari Porong tadi, itu tadi ketika lambat laun berjalan beberapa tahun, itu akan membuka. Iya. Ya suatu saat kan pastinya akan ini, mungkin di awal pasti akan berontak ya, istri pertama itu ketika tahu bahwa suaminya itu menikah. Betul. Tapi nasi udah jadi bubur. Iya. Kan gitu. Dan udah punya anak apalagi. Kan gitu. Sehingga mau nggak mau ya, namanya perempuan ya pasti akan punya perasaan iba terhadap anak tersebut, sehingga ya sudah harus diresmikan sekalian. Betul, bisa Seperti itu kan. Jadi Bisa. jadi harus ada komunikasi seperti tadi ya. Iya. Jadi komunikasi. Iya. Jadi ini kalau pandangan saya, dan itu banyak kok ya Banyak ya. dari kiai-kiai itu yang kadang menikahi santrinya sendiri. Oh iya. Itu kan ya Iya. atas restu dari istri pertama. Iya. Ya banyak pondok-pondok besar. Gus, ya. Iya. Gus. Ya. Jadi kalau saya sendiri banyak kok Pak menemukan atau menyaksikan itu menikah lagi, dan saya pun sering kok dulu sebelum saya menikah itu sering menikahkan siri orang, Pak. Oh, aduh, pantesan ngerti persoalan mengawekno ya. Bukan berarti saya pelakunya, tapi saya yang menikahkannya. Menikahkan ya. Iya. Iya. Terkadang itu ada yang lansia, Pak. Ini jangan salah. Oh wis tuwek gak ono nafsune. Cari sapa? Iya. Itu katanya di Jayabaya situ. Kang DKA itu. DKA ya, Kang KA itu. Nah, Itu di situ tiba-tiba saya itu dipanggil. Gus sampean mriki. Saged ta sampean waktu napa niki lho enten acara nggahaken nikah siri. Oh nggih. Ketika saya datang saya kirain yang tua 2 orang itu tadi iku wong tuane kan gitu. ya. Tak kirain orang tuanya. Iya. Kok gandengan? Nggak taunya dia yang mempelai. Allahu Akbar. Saya bilang gitu, "Loh, pancen dengan ya nikah?" Nggih, Gus. Sama nggak takut, aman nggak tanya. Bisa lah. Makanya iki iso tahiyat kan gitu. Nah akhirnya ya itu tadi, terus tak tanyain berapa umur panjenengan, yang satu 55 yang cewek, yang satunya 60. Oh. Terus saya tanyakan kronologinya, kenapa kok sampean pengen menikah? Saya suka, saya seneng. Terus saya tanya kepada yang ngundang saya, yang minta sama saya tadi, loh kenapa?
niki kok saged ngeten niki ciriose pripun. Terus dia bercerita, anu Gus, kita itu ndak enak sama tetangga. Oh iya. Karena mereka ini sering berduaan, Sering Gus. berduaan. Akhirnya saya suruh menikah. Sampean daripada keluntang-kelantung wong lurung ini, mending sampean nikah ae walaupun siri. Ini hikmah dari pernikahan siri sebenarnya. Dan orang tua seperti itu kan sebenarnya nggak ada kepentingan apapun ya. Misal kok contoh gak terdaftar no pemerintah pun gak peduli sebab no. Iya, Kadang guys, ono mikir seperti itu. Ya sementing aku iso urip berbarengan karo sing saiki wis mari. iya betul. Kalau engko nek urusan apa wis engko pasti iso diatur kan ngono. Nah, lo itu saya ngalami sendiri. Orang kayak gitu gampang lah. Terus ada yang muda, ada yang tua, saya pernah. Maka dari itu kalau kita ingin menikah dengan siri, bisiri, tujuan sampai menikah siri itu apa? Tapi secara misal ketika meninggal misal contoh ya, ini siri ya, dan secara hukum negara ini dia tidak terdaftar sampai dia punya anak kemudian mereka berdua meninggal. Nah, secara pembagian warisnya itu bagaimana? Otomatis kan juga nantinya ini kan ya, si anak ini akan terbentur dengan aturan undang-undang ini. Kalau menurut jenengan pripun? Ya. Kalau soal hukum warisnya si anak tersebut. Jadi kalau menurut pandangan saya, kembali yang saya sampaikan tadi Pak, kita harus bisa mengedukasi. Iya ya. Sebelum itu terjadi, wis kita urus mulai saiki. Iya. Iya. Kita istilahnya kalau sampean misal ya, sampean mau beli tanah, misalnya, sampean mau beli tanah, iki buku nih atau sertifikat, Saya petok. ya atau petok lah ya. Ya. Surat ini sampean langsung dihibahkan kepada anak dari istri yang kedua, atau istri atau keluarga yang kedua lah, atau keluarga yang sirri ini tadi. Iya. Ini istilahnya kita sudah mengalokasikan atau menghibahkan kalau di dalam fikihnya. Iya. Boleh toh hibah? Iya boleh. Tapi nek secara hukum Islam kan itu sah. Ya, Kan betul. gitu. Nggih. Apa tidak tetap seperti hukum fikih pada dasarnya? Karena kan kalau secara nasab kan ya sah-sah saja. Misal Iya. kan dia hanya berbenturan dengan hukum negara tok ini. Betul, nggih. Ya. Betul. Ya sehingga dia ini cuman cukup ngurus ya urusan yang negara tok itu. Iya. Iya. Jadi kalau saya sendiri ya itu tadi, kita lebih ke arah kedamaian saja. Iya. Kecuali kalau eker-ekeran, kita harus mengetahui dong istri yang pertama, istilahnya mbok tua itu kayak apa kan gitu loh Pak. mbok Jangan menilai saya Pak. Iya. Wah ini kok pengalaman ini, punya rencana ini. Bukan gitu. Iki bongkar ya cerita. Iya. Jadi kalau saya sendiri, strateginya. Ya. ya jadi mohon maaf, semoga istri saya kira nggak tahu kok. Tak kemarin. Oh coba, ampun Pak. Ya, jadi kalau saya sendiri, kita sudah mempunyai prediksi, kita harus mengetahui istri kita atau istri orang yang mau berpoligami itu seperti apa karakternya. Iya. Nek memang isok nompo, oke, kita nggak ada masalah. Kita bagi secara syariat. Iya. Ya, Ya, secara seperti biasanya ya hukum faraidnya. Ya faraid. Nah, kalau ini kita mengetahui istri ini kok rodok kereng, Nuntut misal contoh. eker KPKP digawe hukum negara. Negara Nah. iso nuntut misalnya ya. Lah ini nantinya kita akan berpikir, bojoku kayak gini, mbok tuwekku kayak gini. Nah, ini akhirnya Pak, kalau buat saya sendiri, akhirnya saya wis tak mending tak hibahkan seperti tadi ini tadi. Iya. Jadi dia nggak bisa nuntut ya, wong kita hibah kan. Iya. Ngasihkan. Sudah tertulis. Iya, tertulis. Bisa dengan wacana-wacana lain, saya wasiat bisa. Wasiat. Saya bisa hibah. Iya.
menghadiahkan gitu. Nah, jadi mohon maaf, memang untuk ya ini mungkin pemirsa mungkin banyak yang istilah wedi khawatir apakah nikah siri itu baik atau tidak. Nikah siri itu baik. Ya. Jadi sampean yang tetangga atau pemirsa yang menyaksikan di sini jangan menjas atau menilai dengan orang lain yang menikah siri opo siri. Iku lho mbok nome, iku mbok ketiga, iku mbok keempat. Ya sampai kan ada seperti itu kan. Ya apa ya menjustifikasi subjektif ya. Jadi dia menilai secara pribadi. Ya. Akhirnya, kalau kawin mana tapi gak resmi. Nah, itu gitu. Pak, iya. Padahal ini sir semua nih secara penjelasan tadi tadi itu kan resmi lah ya. Resmi, betul. Sudah sah lah. Menurut syariat agama ya, secara agama. Hanya aja nanti kan tinggal diurus kan. Untuk urusan negaranya kan tinggal selangkah lagi lah. Betul. Tinggal dikit lagi. Jadi masyarakat tidak boleh terlalu ini ya over ya. Karena apa? Hal itu lebih baik. Saya bukan mendukung poligami terus siri ndak ya. Karena apa? Ini syariatnya sudah sah. Syariatnya seperti itu, bicara seperti itu. Jangan sampai membongkar atau merusak rumah tangga seseorang walaupun itu siri. Iya. Harus bijak lah ya. Harus bijak. Kalau memang dia itu sampean menemui tetangga sampean ini tadi kok nikahnya ala siri, bisiri, sampean jaga. Jangan sampai diobong-obong, jangan sampai merusak. Iya. Dikasih pemahaman, Mas sampean tuh ngesir loh. Ya kekurangannya ngene iki. Nah, iso sing adil, aku njaluk tolong sampean mumpung guru. Nah, itu kalau bisa kita support dan motivasi. Sehingga dia bisa diterima masyarakat, negara dan agama. Betul ya. Nggih. Jadi tidak boleh kita itu terlalu jangan akan melempari dia itu dengan cacian. Mohon maaf Pak ya, masyarakat Indonesia sekarang itu lebih buruk atau lebih menilai buruk kepada orang yang nikah siri walaupun itu poligami ataupun di bawah umur dibandingkan anak yang pacaran. Betul. Jarno, melihat orang yang gendaan, melihat orang yang malam mingguan di tempat yang gelap, mereka depan. Betul. Berarti ketok mengarepe bapak nih ibu nih. Iya. Nah itu. Loh sekarang ini banyak orang tua yang apa? Yang mempersulit pernikahan. Coba ini. Sampean kerja apa nak? Nek kate ngelamar sampean coba. Iya. Sampean duwe kerja napa? Iya. Oh nek sampean gak duwe kerja, anakku mbok bandani apa? Mbok pakani apa? Nah, ya itu ya. Tapi nek anak ini tadi itu, Pak ngapunten kula jemput Mbak apa kok Mbak ya jemput Aisyah. Mohon maaf ya, jemput Juminten misalnya ya. Pak ngapunten Jumintene wonten ana nak ngono misalnya ana le nok jero le ngono. Kate nok ndi sampean le? Niku Pak ajeng melampa-melampa malam mingguan. Oh ya le hati-hati ya nitip anakku ya le. Ngono diolehi ya. Ngono disahno Tapi nek coba ning ngomong, tapi lapo le? Kula pengen lamarane jarangan. Nah, coba. Reaksine piye? Lah kowe nyambut gaya apa? Apa ya? Memperbolehkan hal yang dilarang. Nah, melarang hal yang dibolehkan. Betul. Ini Pak, saya mohonlah kepada warga, kepada pemirsa. Iya. Jadi ini memang problematikanya ini ya kompleks ya. Jadi kompleks sekali ya. Jadi apa namanya? Di satu sisi orang pasti punya alasan kuat untuk menikah siri. Betul. Punya tujuan niat atau niat yang kuat. Iya. Tujuan yang kuat. Oke. Nah, ya menurut Ustadz, Kak Somef, bedanya apa? Misal contoh gini, sama nikah mut'ah. Nah, ini di situ soalnya apa? Karena nikah mut'ah itu juga sir juga, ya, sir juga. Cuman dia seperti ada semacam ini ya, apa tuh batasnya gitu ya, ada kontraknya gitu ya. Nah itu kalau menurut jenengan pripun? Kalau nikah mut'ah itu ini? Nikah mut'ah itu enggak, kadangkala ada yang resmi Pak. Oh gitu? Iya. Di Indonesia? Ada. Resmi? Ya resmi antara misalnya ini yang bersangkutan
Oh, antarodin lah yo. Ya. Tuane. Ya, istilah ini saya hanya menikah 1 bulan. Terus mohon maaf, yang terjadi itu gini. Mohon maaf ya, ini ada sosok seorang wanita atau seorang perempuan yang hamil di luar nikah. Ya. Saya pernah Pak gitu Pak. Oh. Pernah gitu? Maksudnya pernah dimintai. Saya itu dipanggil. Nak Ahmad. Nah, ini ternyata si wanita atau perempuan ini itu sudah hamil, Pak. Oh. Tapi bukan sama saya, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya pernah. Maksudnya saya dimintain untuk menikahnya. Ya. Terus dimintain untuk nikah. Gini bilangnya. Nah, Ahmad, ini si Neng hamil sama pacarnya gitu ya, sama cowoknya. Terus lah kok tiba-tiba itu hamil, terus minta saya untuk menikahinya. Oh gitu ya Umi, saya bilang gitu. Terus nantinya gimana? Akhirnya dia bilang, nanti kalau sudah melahirkan ceraiin ya si Neng. Duh coba, ini bukan kontrak lah. Iya. Lebatinku lah, aku gak melok gawe kok melok gak melok enak kok, melok tanggung jawab. Aduh. Ini Pak, saya pernah ngalami seperti itu. Nikah kontrak itu bukan harus siri atau resmi. Kalau resmi pernah Pak kayak gitu tuh sering. Iya. Itu di puncak sana sering. KUA diundang. Tapi ketika mereka pulang ke negaranya diputus. Tapi waktu kejadian itu rencananya dinikahkan secara resmi atau sir gitu. Nah, kalau maksudnya waktu resmi itu ada sama negara gitu, maksudnya sama modelnya itu. Waktu itu kejadiannya itu. Dengan KUA waktu itu. KUA. Bukan saya, tapi kejadian-kejadian kayak gitu. Lah iya, dengan disaksikan dengan KUA. Nah, ini loh. Kan dia kan sudah hamil, ya lah. Oh, kalau saya? Ya waktu itu loh. Saya itu. Enggak, saya siri. Disuruh siri, diminta untuk siri. Ya gak apa-apa sih Pak, siri ya lo. Saya enggak mau Pak, aku masa kata ini ya. Numpak ya arek hamil terus kudu teko aku. Coba. Lah kan saya berarti kelone Pak. Ngawur sampe. Itu waktu saya di Mekah, Pak. Waktu saya main ke Jeddah. Orang Indonesia tapi ya. Indonesia. Itu saya ke Mekah, di Jeddah. Saya main ke Jeddah. Nah, saya kebetulan kadang ya ke Madrasah Nasiriyah di Jeddah situ banyak kenalan sama mualat itu anak-anak yang lahir Saudi lah, anak-anak Indonesia yang lahir di Saudi. Itu saya main, maksudnya kita bermain guyon gitu. Terus anak ini tadi pulang ke Indonesia, terus hamil dengan pacarnya, cowoknya yang ada di Indonesia, pulang ke Jeddah. Itu saya ditemui, saya dimintai untuk tanggung jawab. Iya. Itu. Iya. Nah, kalau nikah mut'ah sendiri ya, kalau buat saya sejarahnya sih Pak ya. Iya. Memang kalau di dalam surat Nisa itu kan ada isinya di situ tuh al-yauma uhilla lakumut thayyibat. Itu hari ini saya halalkan bagi kalian yang baik-baik. Ya. Wa ta'amul ladzina utul kitab, dan makanan-makanan yang sudah dihalalkan. Ya tahillul lakum wa ta'amukum. Jadi wis benar-benar makanan itu halal lahum. Ya buat sampean halal, buat mereka juga halal. Dan ini wal muhsanat. Ya wal muhsanatu minal mu'minati. Jadi dan orang-orang janda atau seorang wanita dari sosok orang mukmin yang mana utul kitab min qablikum idza ataitumuhunna. Nah, ini langsung saja. Idza ataitumuhunna, jika kalian mendatanginya, maksudnya menikahinya. Ya. Ujurahunna. Dengan ujur. Dibayar. Terus muksinina ghairu musafikhina wala mutakhidhi akhdan. Jadi kita ayat ini menjelaskan bahwasanya diperbolehkan mut'ah. Ini dalil dipakai orang-orang akidah yang Syi'in itu Pak.
Iya, meyakini itu ya. Iya. Akan tapi Sayyidina Ali karamallahu wajhah Nah, menyampaikan hal ini bahwasanya ini sudah dimansukh, nasakh. dinasakh ya. Ya. Ini sudah posisinya mansukh Iya, iya, iya. dengan hadis Nabi pada saat perang Khaybar. Pada saat itu perang Khaybar memang agak lama. Itu. Akhirnya apa? Hasrat-hasratnya orang-orang itu pada saat itu memuncak. Sehingga mereka boleh menikahi tawanan-tawanan yang ada. Dalam kondisi ini adalah mut'ah ini tadi Itu ya. Tapi pada saat setelah itu selesai terjadi di Fathi Makkah, di Yaumil Fathi Makkah atau pembebasan kota Makkah atau menjelang meninggalnya Rasulullah, menyampaikan bahwasanya apa? Dulu saya memperbolehkan nikah mut'ah, tapi hari ini saya mengharamkan nikah mut'ah. Itu diimbangi ditambah dengan hadisnya itu Iya, ya. itu istilahnya tafsir bil ma'thur. Bil ma'thur ya. Ya. Istilahnya tafsir dengan sunnah. Sunnahnya dengan Ya, dengan hadis Kanjeng Nabi. Iya, iya, iya. Nah, ini pendapat ini yang disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Iya. Yang menilai bahwasanya saya pengikut Ali, tapi kenapa mereka tidak menganut pendapat daripada Sayyidina Ali ini? Iya. Ini ada tafsirnya yang dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni. Berarti secara umum ya nikah mut'ah itu sudah dilarang ya sebenarnya ya. Jelas Sudah dilarang. dilarang ya. Tapi masih ada praktek-praktek seperti itu yang masih dijalankan ya sama orang-orang. Masih seperti banyak. itu. Nah, Betul. kalau udah seperti itu kan secara agama tidak sah, secara negara tidak sah. Berarti apa namanya? Istilahnya itu pakai caranya sendiri kan? Ya, Ya, sendiri. Setelah dia mau menceraikan, mentalak atau mungkin selesai, itu gimana itu? Jadi dia itu langsung ya udah selesai ya. Jadi kita sudah mulai jam 24.00. Ya. Siki jam wis entek ya kan. Ya, kontrakan wis entek. Kontrak entek ya kan. Ya. Ya wis tak talak gitu. Atau ya apa itu langsung Lo, bisa. otomatis. Terus otomatis gitu ya. Ya, otomatis talak. Ya, otomatis talak ya. Meskipun dia tidak Iya. Apa Ini itu? awalnya syariatnya dulu itu di zaman perang Khaybar itu, insya Allah perang Khaybar kalau nggak perang Khandaq ya. Itu menyampaikan bahwasanya ketika itu sudah kamu nanti pulang ya sudah otomatis cerai. beberapa kontrak yang lama itu. Iya. Iya, iya. Perang Khaybar insya Allah Pak. Khaybar. Ya. Oh, iya, iya, iya. Jadi itu pada saat itu Rasulullah menyampaikan ketika sudah pulang itu sudah putus dan datangilah istrimu. Oh, iya. Jadi langsung otomatis gitu ya. Ya, otomatis. Dan itu kalau di Indonesia masih ada Pak di suatu daerah. Saya nggak menyebutkan, kalau aku gak enak karo daerah gitu. Itu. Iyalah, ya. Tapi ya itu tadi, mereka banyak positifnya. Positifnya apa? Orang-orang yang niat menikah mut'ah ini akan meninggalkan usaha atau nafkah. Iya, iya. Aku inget dengan sahabat kita itu. Ya. Itu ya kita nggak usah sebut ya. Ya. Sebut ya. Kita tahu lah ya. Ya. Itu pernah cerita juga sama seperti itu. Hmm. Karena dia emang darahnya itu Arab ya. Sehingga apa ya? Gairah seksnya itu tinggi sekali. Iya. Over Ya. Kalau secara kalau apa namanya itu yang dilakukan itu sudah apa namanya ya, dibilang itu sudah melenceng lah ya. Tapi dia ada akadnya gitu ya. Dia mut'ah itu. Ya. Dia itu memang masih ada terjadi. Ya. Oke. Jadi itu. Konfliknya ya. Iya. Wah, ini menarik ya kalau dibahas lanjut ini enggak selesai. Suwe sampai subuh. Ya, karena pasti kalau dari pemirsa pasti ada banyak pertanyaan. Ya, Iya. bagaimana apa namanya itu kok bisa ini sampai kecolongan, ada yang mut'ah seperti itu, dan kemudian bagaimana? Ya, kalau bagi saya mungkin ya ini mungkin apa namanya closing statement ya. Mungkin dari satu Sanef nanti saya minta closing statementnya kasus yang terjadi saat ini, nikah sir dengan mut'ah seperti ini ya. Harus ada edukasi. Betul Ya, Ustaz ya. Nggih. Edukasi. Kalau nggak ada edukasi kan
Ya kok apa bedanya kok kewan ya? Betul. Nggih, Pak. Ya. Betul. Kok nek pitik gerok-gerok tok wis mati. Bahkan ibuke ditumpaki. Iya. Induke ditumpaki. Itu jadi polemik ya. Ya. Makanya agama itu sudah mengatur sedemikian rapi, negara Betul. rapi menata seperti itu. Kembali ke nafsul mutmainnah, Pak. Nah, iya Ya. hasil mata. Jadi harus tenang ya. Ya. Nah, gimana kalau menurut Ustaz ini konflik yang terjadi saat ini sir dengan mut'ah saat ini yang terjadi saat ini apa nih? Closing statement lah bagi jenengan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini closing statement ya. Sebagai penutup. Jadi saya sampaikan kepada pemirsa, jika memang ingin melangsungkan pernikahan, boleh dengan siri tapi dengan syarat dan rukun. Tapi saya mohon kepada sampean semua pemirsa, untuk selalu terbuka atau rayulah istri yang pertama. Atau kalaupun memang itu di bawah umur, monggo ketika nanti sudah berumur, sudah cukup umur, nanti bisa diproseskan. Itu untuk yang di bawah umur atau yang poligami itu tadi. Kalaupun nikah mut'ah, saya harap Anda tidak ada bedanya dengan zina, dengan pelacur. Akan tapi jangan sampai melangsungkan nikah mut'ah ini, tapi nikahlah walaupun itu bisir, walaupun itu poligami, tapi kembali kepada nikah. Tujuan nikah itu adalah untuk apa? Untuk mencari ketenangan, untuk mencari mawaddah, untuk mencari rahmah. Jangan sampai mengharamkan sesuatu yang dihalalkan, Ya, dan sampai menghalalkan yang sesuatu yang diharamkan. itu dari pacaran tadi ya. Iya, betul, Pak. Ini Jadi orang tua berarti Ustaz ya. Oke, statement saya kembali kepada tujuan nikah itu untuk apa? Terima kasih dari saya. Oke. Itu mungkin Oke. dari saya. Siap, terima kasih Ustadz. Ini satu kesempatan yang luar biasa sekali dan ini sangat penting untuk kita angkat. Betul. Ya, semoga menjadi inspirasi bagi kita semua Betul, dan betul. menjadi ilmu bagi pemirsa semuanya. Oke. Nanti biar bisa mengedukasi keluarga kita, saudara kita, masyarakat sekitar ya tentang kasus yang terjadi seperti ini. Betul. Oke, mungkin itu aja. Terima kasih Ustaz. Ya, Aduh. terima kasih sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini saya closing. Ya, saya ini wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.